asini rohamadihamu dohot dame nasian Tuhan debata amata dohot nasian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom. Amuna manami inanami tabuka mahatani debata nagabe berita nauli di partanyangata di bagasa Bornginon Ezekiel 37 ayat 10 sada saharo di ayat 14. Ezekiel 37 ayat 10 sada saharo di ayat 14. Tapahutihun madi bagasa rohata songonom madidok hata nitu hata. Dungi ninna ibana muse tuau. Ale anak ni jolma akka holi-holion sadok pinoparni Israel doi idama akan nasida madok nungatung masak holi-holi nami jalapesan arop-arop ni rohanami nauk pidom dohami dibaheni manuirangi maho jaladok matu nasida songonodo hatani Tuhan Jehovah idama ahu mangukap tanoman munah jala ahu mabuan hamu nakok sia tanoman munah hamu ale bangsoki jala ahu manugiho kamu mulak tutano Israel. Jadi tadau munah maahu di Jehovah ahu do Jehovah ia dung huukap tanoman munah jala huboa kamu nakok ale bangsoki sian tanoman munah ahuhut mangalehot todiku tu bagasa kamu asa mangolu hamu jala ahu mabahen hamu marhasonangat di tanomuna asa tung ditadahamu ahu do Jehovah namadoki huhut mabahetsa ninna Tuhan Jehovah disima sahatna kurian itu hatta hamuna amanami inanami nahina holongan di bagasan gowarni tu hatta Yesus Kristus jojodo debata babuahon sada-sada situasi patorakon sada-sada aka ulau nanang masa di tonga-tonga ni portibion marhite-hite sada pangukapon olodotong debata patorakoni marhite pernipian museng gudang do manang ragam do cara ni debata laho patorakon pebuahon sada-sada ulaun nanaeng si patupaud diaka naposona jala di bagasa turpukon taida mah di patuduhod debata do tu naposona si Ezekiel sada pangukapon sada penglihatan taringo tu parngoluon ni bangsa Israel hati hai didokdo di bagasa turpukon babua bangsa Israel hati hai nunga songon holi-holi namasak tulang-tulang yang sudah masak tulang-tulang yang sudah kering yang berserakan di sebuah lembah yang tidak ada lagi kelihatan tanda-tanda kehidupan yang tidak ada lagi kelihatan sebuah harapan sebuah masa depan apalagi sukacita di dalamnya dipatuduhod debatado tu si Ezekiel marhite sada pangukapon sada parnipian dibuat debata ibana tu sada rura sebuah lembah di mana di dalamnya terdapat tulang-tulang yang berserakan jala didok debatado tu si Ezekiel bahwa tulang-tulang itu adalah bangsa Israel. Urian itu hatta nahina holongan marhite pangukaponi kita bisa melihat setidaknya ada 3 gambaran yang mau dikatakan tentang tulang-tulang yang berserakan tadi.
Na parjolo boi mai dauta bahwa tulang-tulang kering, tulang-tulang berserakan tadi itu mau menggambarkan dari bangsa Israel pada saat itu. Bangsa Israel yang telah tercerai-berai, bangsa Israel yang telah hilang harapan, bangsa Israel yang selalu hidup di dalam penjajahan. Bahkan pada waktu itu Yeskiel juga ikut di dalamnya. Mereka sedang berada di dalam pembuangan Babel. Suku-suku Israel sudah terpencar, tercerai-berai di antara bangsa-bangsa lain. Tidak ada lagi sebuah komunitas yang mengatakan inilah bangsa Israel, inilah umat pilihan Allah, karena semuanya sudah tercerai-berai, karena semuanya sudah terpencar kemana-mana. Tidak lagi menunjukkan sebuah identitas suatu bangsa. Tarlumobi bangso napi nilit ni debata nasida. Suku Yehuda, suku Benjamin, suku Lewi, mereka juga baru menghadapi sebuah keterpurukan di dalam kehidupan. Ditogihon nasida tong museng sahatu Babel, ikut menghadapi penjajahan. Apik boy dodo honota, mereka adalah kaum-kaum yang mengurus bidang-bidang kerohanian. Alai gabedoho tong nasida tartaban hati hai. Kita bisa melihat saudara-saudara, tulang-tulang yang berserakan tadi mau menggambarkan kehidupan bangsa Israel pada saat itu, yang sudah tidak lagi menunjukkan sebuah bangsa Allah, yang sudah tidak lagi memiliki harapan untuk hidup dengan lebih baik, karena mereka sudah jatuh ke dalam Babel. Seolah-olah mereka sudah putus harapan, seolah-olah tidak ada lagi yang bisa mereka perbuat di dalam kehidupan ini. Tidak ada lagi yang bisa mereka andalkan, tidak ada lagi yang bisa mereka banggakan, tidak ada lagi yang bisa membuat mereka kembali bangkit bersemangat, karena keadaan bahkan situasi yang mereka hadapi pada saat itu. Mereka sudah putus harapan, mereka sudah hilang pengharapan. Nunga masa holi-holi nami, jalan nunga pido pami ido nakid didok di bagasa turpukon. Taboto amanginang mulu sada palito nauk pidong, maka tidak ada lagi cahaya di dalamnya. Sudah mati, sudah tidak lagi memiliki arti, sudah tidak lagi memiliki tujuan hidup. Tidak ada yang bisa mereka lakukan di dalam kehidupan. Napa dua taida tong museng gambaran tulang-tulang yang berserakan ini dalam kehidupan saat ini, kita juga mau melihat ke dalam kehidupan kita, sekaligus mau mengevaluasi kehidupan kita saat ini. Israel yang dimaksud ini juga bisa mau mengartikan kepada kita orang-orang percaya. Kita bisa saja tinggal beribadah dalam sebuah bangunan yang megah. Kita bisa saja hidup bersekutu bersama, berdoa bersama dalam sebuah bangunan yang mewah, yang besar. Kita bisa saja melihat aktivitas kegiatan di dalam gereja tersebut begitu padat, begitu sibuk, tetapi satu pun tidak ada yang menunjukkan pertumbuhan kerohanian di dalamnya. Ini juga mau mengingatkan kita saudara-saudara untuk mengevaluasi kembali
Jangan-jangan kita ini juga sedang diperhadapkan dengan yang namanya krisis iman. Tubuh kita memang datang beribadah ke gereja. Mata kita memang terpejam ketika berdoa. Tangan kita memang terlipat ketika sedang berdoa. Tetapi hati kita, pikiran kita tidak tertuju kepada Allah. Kita memang selalu disibukkan dengan rutinitas, aktivitas, kehidupan di tengah-tengah jemaat kita. Tapi ketika ditanya kepada kita, apakah iman kita bertumbuh? Karena ini yang menjadi penekanan penting di dalamnya. Makanya salah satu gambaran dari tulang-tulang yang berserakan tadi dalam konteks kehidupan kita saat ini, jangan-jangan ini juga mau mengingatkan kita saudara-saudara bahwa kita hidup di dalam kemewahan, kita hidup di dalam ketenangan. Kelihatannya kita beribadah, kelihatannya kita bahagia, kelihatannya kita hidup dengan baik, tapi nyatanya tidak. Hati kita tidak tertuju kepada Allah, pikiran kita tidak tertuju kepada Allah, iman kita tidak mengatakan bahwa Tuhanlah yang berkuasa di dalam kehidupanku. Kita masih sering menganggap kitalah yang paling, yang mampu, karena usaha kitalah. Kuasa Tuhan, nama Tuhan, penyertaan Tuhan tidak lagi kelihatan di dalam kehidupan kita. Semua hanya menonjolkan egosentris, semua hanya menonjolkan kekuatan. Ido ubahin laki didok, bisa jadi ini juga menjadi gambaran dalam kehidupan jemaat saat ini. Kita beribadah memang seolah-olah kita sedang memuji Tuhan. Mulut kita, suara kita bernyanyi, tapi hati kita masih jauh dari Tuhan. Seperti tulang-tulang yang kering, tulang-tulang yang berserakan. Orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Kelihatannya beribadah, kelihatannya bernyanyi, kelihatannya hadir di gereja, tapi hatinya jauh tidak tahu entah kemana, jauh dari Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, ini juga mau mengingatkan kita gambaran tentang bagaimana orang-orang yang masih belum mengenal Allah di dalam kehidupan ini. Orang-orang yang masih belum mau menerima Yesus Kristus di dalam kehidupannya, sehingga mereka seperti diibaratkan tulang-tulang kering, tulang-tulang yang hidup tanpa arah dan tujuan. Dan ini juga menjadi sebuah titik fokus di dalam kehidupan berjemaat. Ketika masih banyak menemukan orang-orang yang demikian, berarti kita mau mengatakan tugas pemuritan orang Kristen itu bisa kita katakan belum berjalan dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tulang-tulang yang berserakan, Yehezkiel mendapat penglihatan ini langsung dari Allah. Ini bisa mengibaratkan sebuah nubuatan tentang apa yang akan terjadi nantinya. Ini juga mengingatkan tentang situasi yang terjadi saat ini. Yehezkiel diperlihatkan terhadap sebuah tempat, sebuah lembah di mana tulang-tulang begitu banyak berserakan. Jala di suku debatado tu ibana.
dapatkah tulang-tulang ini dibangkitkan kembali? Mulu disukun nuai tu hita amanginang ketika kita melihat sebuah kehidupan, ketika kita menghadapi sebuah kehampaan di dalam hidup ini, ketika kita diperhadapkan dengan tidak ada lagi yang bisa kita perbuat, dapatkah kehidupan ini bangkit kembali? Mungkin orang-orang yang pesimis mengatakan, sudahlah, mungkin sudah seperti ini jalan hidup saya. Mungkin orang-orang yang tidak begitu mengimani Allah akan mengatakan, ya sudahlah, nunga songoni topana, songoni namai terus, kan itu. Nunga be unak pola itap ni nama idalan ibe madalanna. Padahal sebagai orang beriman, saudara-saudara, kita harus selalu memiliki harapan. Bahkan kita mau melihat bagaimana kuasa Allah selalu menunjukkan begitu banyak mujizat, begitu banyak ketidakmungkinan yang akhirnya menjadi mungkin karena kuasa Allah. Selama 30 tahun seorang, 38 tahun seorang yang lumpuh, yang selalu menunggu, yang selalu mengharapkan kesembuhan, dengan kuasa Yesus dia akhirnya bisa berjalan. Seseorang yang buta, yang sudah begitu lama menantikan kesembuhan, bahkan dia sendiri pun tidak mengharapkan sebuah kesembuhan, tetapi dengan kuasa Allah dia mampu mendapatkan kesembuhan. Saudara-saudara yang mau kita lihat di dalam firman Tuhan malam hari ini, ketika dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Allah, maka itu jugalah yang mau dikatakan kepada kita. Kalaupun bangsa Israel sudah hilang harapan, kalaupun bangsa Israel sudah putus harapan, mereka diibaratkan seperti tulang-tulang yang berserakan, tetapi Tuhan mengatakan kepada Yehezkiel, lihatlah, aku akan membangkitkan mereka pada waktunya. Ini mau menggambarkan saudara-saudara, bagaimana orang-orang yang hilang harapan, orang-orang yang sudah tidak lagi berani bermimpi di dalam hidupnya, orang-orang yang sudah tidak lagi sanggup mengatakan aku mau, tapi dengan kuasa Allah dia akan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Hanya saja terkadang kita perlu memperhatikan kembali saudara-saudara, apakah dengan seketika Allah mau mengubahkan kita? Apakah dengan begitu saja Allah langsung mengubahkan kita, memberikan kehidupan yang lebih baik? Ternyata tidak. Ternyata ada proses yang harus kita lalui. Mari kita lihat kembali. Manurirangi maho inna debata tu si Hesekiel. Jala manurirangi maibana dopa aka holi-holi naong masaki, naong marserakani. Dung manurirangi ibana si Hesekiel, ahadona terjadi ketika firman Tuhan telah diberitakan kepada mereka, orang-orang yang putus harapan, orang-orang yang tidak lagi memiliki semangat hidup, tulang-tulang itu seolah-olah bersatu kembali. Mereka mencari mana yang mau mereka hubungkan menjadi sebuah bentuk tubuh manusia. Ketika firman Tuhan telah diperdengarkan, maka tulang-tulang itu bersatu kembali. Bukan hanya bersatu tulang-tulangnya, aligabi adong masibuk di bagasanna. Mereka kemudian memiliki daging,
Mereka kemudian memiliki apa yang dimiliki layaknya seorang manusia. Jantung sudah berada pada tempatnya, paru-paru sudah berada pada tempatnya, kepala sudah berada pada tempatnya dengan sempurna. Hanya saja mereka masih belum bisa berbuat apa-apa. Mereka seperti mayat-mayat yang berdiri di hadapan Yehezkiel. Setelah firman diberitakan, setiap tulang-tulang akan mencari pasangannya, daging akan kembali, tubuh akan menjadi sempurna kembali. Hanya saja mereka belum hidup, mereka belum bernafas. Dung dijalo hatani debata, dung ditangihon hatani debata, dung dilului ibana hatani debata. Memang gabehiran nasikop nama ngoluna, gie gabehiran natabba nama hagogo di ibana, gabehiran na adongdo perubahan di ibana. Tetapi sesungguhnya itu belum sempurna, tetapi sesungguhnya itu belum sesuai dengan apa yang mau dikatakan Tuhan. Adong do pesada naik proses naikon ado patah. Dung jong jong be sude akabang soi nasian holi si nakingani makaliangi si Hezekiel dungi mangulus majahoba memberikan nafas kehidupan ruah Elohim inna, nafas kehidupan. Taingo doa te amanginang taringot tu cerita penciptaan. Sebelum Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia itu ibarat manusia itu hanya sebatas debu tanah. Sebelum Allah memberikan nafas kehidupan, manusia itu hanya seperti patung. Memang boleh bentuk sempurna, tetapi belum hidup dengan sempurna. Maka ketika Allah menghembuskan nafas kehidupan, maka manusia itu akan hidup. Manusia itu akan mampu melakukan. Manusia itu akan mampu menjadi yang lebih baik lagi di dalam kehidupan. Jala ido na dipatu pada bata tuaka holi sinakingani dung marsibuk nasida jongjong makaliangi si Hezekiel dungi mangulus madebata. Dia datang dan memberikan nafas kehidupan, barulah sempurna kehidupan manusia itu. Saudara-saudara, kedua tahapan ini harus memang benar-benar kita sempurnakan di dalam kehidupan kita. Memang ketika kita mendengar firman Tuhan, seolah-olah ada kekuatan baru di dalam kehidupan kita, seolah-olah ada semangat baru di dalam kehidupan kita, tetapi ternyata itu belum sepenuhnya sempurna sebelum kita juga menerima kuasa Roh Allah. Itulah yang akan menyempurnakan kehidupan kita ini. Amuna manami inanami nahina holongan di bagasan goarn itu hatta Yesus Kristus. Kehampaan yang dihadapi bangsa Israel, keterpurukan yang dihadapi bangsa Israel, keputusasaan, hilangnya harapan, tidak berani lagi bermimpi, tidak berani lagi memiliki, mengharapkan sesuatu yang lebih. Ini menjadi pertanda bahwa kita sudah mulai kehilangan harapan. Tetapi ketika kita masih berharap bahwa aku masih mampu,
bahwa aku masih bisa berubah, bahwa aku masih bisa meraih lebih. Ini menjadi pertanda bahwa kita masih memiliki harapan. Maka sebelum harapan kita pupus, sebelum harapan kita mati, kita harus mengembalikannya kembali supaya harapan ini tetap bersinar di dalam kehidupan kita. Dengan firman Tuhan dan dengan menerima kuasa Roh Kudus, inilah yang akan menyempurnakan kita di dalam meraih kehidupan yang lebih baik. Yakinlah, ketika kuasa Allah sudah bekerja, apapun tidak ada yang akan sanggup menghalangi. Apapun tidak akan ada yang sanggup menjadi penghambat, karena Tuhan sudah bekerja di dalamnya. Saudara-saudara, terkadang kita memang terlalu sombong di dalam kehidupan kita. Kita tahu kita ini adalah orang-orang berdosa. Kita tahu kitalah yang dikatakan di dalam firman Tuhan hari ini. Tetapi kita tidak mau jujur di hadapan Allah. Tetapi kita tidak mau mengaku bahwa kitalah tulang-tulang yang berserakan tersebut. Kita tidak mau mengaku dan datang ke hadapan Allah memohon supaya Roh-Nya lah yang memampukan dan menguatkan kita, bahkan menyempurnakan kembali kehidupan ini. Bukan hanya sebatas kelihatannya saja, tetapi biarlah semua lebih indah kita alami. Bukan hanya seperti kelihatan berdoa, bukan hanya seperti kelihatan bernyanyi, bukan hanya seperti kelihatan beribadah, tetapi memang benar-benar kita sedang berdoa. Mata kita terpejam, tangan kita terlipat, dan hati kita memang benar-benar tertuju kepada Allah. Mulut kita memang benar-benar bernyanyi. Hati kita memang benar-benar bersyukur, memuji dan memuliakan nama Allah. Maka mari kita kembalikan lagi saudara-saudara. Apa yang bisa membuat kita hidup di dalam harapan? Dengan firman Tuhan dan dengan kuasa Roh Allah. Selalu minta, selalu mohon kepada Tuhan supaya Roh-Nya selalu membimbing dan mengajari kita. Amin. Kita